Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, dalam hidup yang penuh suara, ada satu getaran yang tidak pernah kita dengar, tetapi selalu mengikuti kita sejak awal diciptakan. Getaran yang diam-diam memanggil, menggetarkan, dan membimbing kita ke arah yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Banyak orang mencari kedamaian keluar, mengejar jawaban kemana-mana, tapi lupa bahwa ada satu bisikan langit yang terus mengetuk dari dalam dada, bisikan yang hanya bisa dirasakan, bukan dipahami. Dan ketika getaran itu akhirnya tersentuh, kehidupan tidak lagi sama. Inilah perjalanan memasuki HU, suara yang membuka rahasia terdalam tentang siapa kita sebenarnya, dan mengapa hati kita tidak pernah tenang sebelum kembali kepadanya. Bab 1. Bisikan awal sang getaran. Ada saat di mana hati tiba-tiba hening, meski dunia masih berisik dan waktu terus berlari tanpa belas kasih. Dalam hening yang singkat namun padat itu, muncul sebuah getaran halus, seolah datang dari kejauhan yang tak terukur, namun sekaligus lahir dari dalam dada sendiri. Para arif menyebutnya sebagai rasa HU, sebuah getaran langit yang tidak meminta untuk didengar, tetapi begitu terasa oleh jiwa yang sedang mencari arah pulang. Ia hadir bukan sebagai bunyi, melainkan sebagai penyentuh kesadaran. Sebuah cahaya kecil yang menyalakan kembali ruang batin yang mulai redup oleh rutinitas dan kelelahan dunia. Rasa HU ini tidak pernah memaksa siapapun untuk menyadari dirinya. Ia muncul seperti angin lembut yang menggerakkan daun tanpa mengejutkannya. Begitu halus hingga kadang manusia tidak mengerti apa yang baru saja menyentuh batinnya. Namun ketika seseorang cukup peka, ia akan merasakan seolah ada ruang baru yang terbuka, meski ia tidak melihat pintunya. Ruang itu bukan milik dunia, bukan pula milik pikiran. Itulah ruang kesadaran murni, tempat di mana jiwa mengingat bahwa ia pernah mengenal Tuhannya sebelum turun ke tempat yang penuh kelalaian ini. Ketika getaran HU menyapa, seseorang bisa merasakan perubahan suasana dalam dirinya tanpa tahu alasan pastinya. Ada ketenangan yang jatuh perlahan, seperti cahaya rembulan yang meresap ke danau. Ada kehampaan yang terasa manis, bukan menyedihkan, seolah seluruh beban lama meleleh begitu saja, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang selama ini dikejar. Ia adalah undangan halus untuk kembali melihat batin, kembali menengok ke dalam, kembali menyadari bahwa diri bukan hanya tubuh dan pikiran. Diri adalah rahasia, namun kehadiran rasa ini bukan sekadar penghiburan spiritual. Ia juga mengandung kekuatan yang lembut untuk mengguncang. Guncangan tanpa suara, tetapi mampu meretakkan tembok ego yang selama ini dijaga rapat-rapat. Seseorang yang merasakannya bisa tiba-tiba terdiam, bukan karena kehilangan kata-kata, tetapi karena kata-kata tidak lagi mampu menggambarkan apa yang dirasakan. Seolah dunia terlihat sama, tetapi maknanya berubah. Seolah langkah tetap berjalan, tetapi arahnya kini lebih jelas. Inilah rahasia HU. Ia mengubah tanpa menyuruh, ia membimbing tanpa bicara. Di titik ini, seseorang mulai mengerti bahwa rasa HU bukan tujuan, melainkan panggilan awal. Ia adalah tanda bahwa hati masih hidup, masih bisa disentuh oleh kehadiran ilahi yang tidak tampak namun sangat nyata bagi jiwa. Jika ia diikuti dengan kepekaan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk merasakan, getaran itu akan tumbuh menjadi cahaya. Dan dari cahaya itu, jalan akan terbuka, jalan menuju pengenalan yang lebih dalam. Menuju makrifat yang tidak dibangun dari teori, tetapi dari penyaksian batin yang halus dan penuh ketulusan. Bab 2. Ketika nama menjadi jalan masuk ke dalam diri. Dalam perjalanan batin, ada satu momen ketika manusia mulai menyadari bahwa nama bukan sekadar rangkaian huruf atau suara. Nama, terutama namanya, adalah jembatan halus yang menghubungkan hati dengan sumbernya. Ketika seseorang menyebut HAU bukan sebagai lantunan lisan, tetapi sebagai getaran rasa, ia sedang membuka pintu yang selama ini terkunci oleh kesibukan dan keinginan-keinginan duniawi. Nama itu tidak memanggil Tuhan untuk datang, karena dia tidak pernah pergi, melainkan memanggil diri untuk kembali hadir, kembali sadar, kembali melihat siapa yang sebenarnya sedang memandang melalui diri ini. Saat zikir HU meresap ke dalam dada,
Ada kesadaran lembut yang pelan-pelan tumbuh seperti embun yang mengendap di permukaan hati. Rasanya bukan seperti menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat sesuatu yang sejak lama terlupakan. Inilah mengapa getaran itu terasa begitu akrab, begitu dekat, seolah ia adalah suara yang pernah kita dengar sebelum dilahirkan ke dunia. Ia menyapa dengan kelembutan, mengundang dengan kasih sayang, dan menuntun dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Bukan pikiran yang memahami, tetapi jiwa. Ketika seseorang benar-benar berhenti dan merasakan hau, ia akan menyadari bahwa nama ini bukan sekadar pengucapan, tetapi sebuah keadaan batin. Keadaan di mana hati meleleh dari kerasnya ego, melemah dari kepalsuan ambisi, dan perlahan menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya di tempat yang salah. Nama itu merobek kabut tebal yang menutupi pandangan batin, dan tiba-tiba seseorang merasa bisa melihat dunia tanpa pembiasan nafsu dan kekhawatiran yang mengikatnya selama ini. Shakuryu memurnikan cara memandang sebelum memurnikan apa yang dipandang. Namun keajaiban nama ini tidak berhenti pada rasa tenang. Di balik ketenangannya ada kekuatan transformasi yang halus namun nyata. Ia bukan kekuatan yang mengubah dunia di luar, tetapi mengubah dunia di dalam. Dan perubahan di dalam inilah yang perlahan mengubah cara seseorang hidup, berbicara, bersikap, bahkan mencintai. Ketika jiwa mulai mengenal namanya melalui rasa, maka setiap hembusan napas menjadi pengingat, setiap detak jantung menjadi latihan kesadaran, dan setiap momen biasa menjadi ruang perjumpaan dengannya. Pada akhirnya, Hou mengembalikan manusia kepada dirinya yang paling sejati. Diri yang tenang, diri yang sadar, diri yang ingat. Sebuah nama yang membawa perjalanan batin menuju kedalaman yang tidak bisa diraih oleh logika, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang lembut dan pasrah. Inilah saat ketika namanya tidak hanya diucapkan, tetapi dihidupi. Ketika nama tidak lagi menjadi sebutan, melainkan jalan masuk ke dalam diri yang paling tersembunyi menuju Dia yang selama ini selalu dekat, lebih dekat dari rasa itu sendiri. Bab 3. Rasa yang menggetarkan tanpa menyentuh. Ada getaran yang tidak pernah menyentuh kulit, namun mampu mengguncang hati hingga ke lapisan terdalamnya. Getaran itu tidak datang sebagai kejutan, tetapi sebagai pencerahan yang muncul seakan-akan dari dalam bayangan diri. Ketika hau mulai terasa, seseorang seolah mendengar suara yang tidak bersuara, sebuah bisikan lembut yang tidak keluar dari mulut siapapun, namun langsung jatuh ke dalam inti kesadaran. Ia menyapa dengan keheningan, menembus tanpa gerakan, dan menggerakkan sesuatu di dalam diri yang selama ini tertidur pulas di bawah tumpukan ambisi dunia. Rasa ini ibarat arus halus yang mengalir melalui sungai batin. Tidak deras, tetapi cukup kuat untuk mendorong jiwa bergerak tanpa disadari. Ada momen di mana seseorang merasakan dadanya seperti dipenuhi oleh kehadiran yang tidak dapat dijelaskan. Bukan panas, bukan dingin, tetapi hadir. Hadir dengan begitu nyata hingga membuat dunia fisik terasa suram dibanding cahaya lembut yang sedang tumbuh di dalam jiwa. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa getaran ilahi tidak pernah memaksa, tetapi mengarahkan dengan kelembutan yang justru membuat hati tersentuh lebih dalam. Ketika rasa hau mengalir, ego yang keras tiba-tiba menjadi rapuh, bukan karena dihancurkan, tetapi karena dilembutkan. Ada kesadaran baru yang tumbuh, bahwa segala hal yang selama ini membuat kita merasa kuat, ternyata hanya lapisan tipis yang menutupi kerapuhan sejati. Dan dari kerapuhan inilah muncul kerendahan hati, sebuah kerendahan yang justru menjadi kekuatan sejati seorang hamba. Tidak ada lagi keinginan untuk tampil hebat, yang ada hanyalah kerinduan untuk dekat, untuk kembali, untuk merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dalam kondisi ini, seseorang merasakan dua dunia sekaligus. Dunia fisik yang penuh tuntutan tetap berjalan, namun dunia batin yang selama ini hening, kini mulai berbicara. Oyu membuat seseorang seperti sedang berada di ambang peralihan. Tidak sepenuhnya meninggalkan dunia, tetapi juga tidak lagi sepenuhnya tertarik padanya. Ada ruang baru terbuka, ruang yang memungkinkan seseorang melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih, lebih lembut, lebih penuh syukur. Dan semakin seseorang tenggelam dalam rasa itu,
semakin ia mengerti bahwa banyak hal yang ia anggap penting ternyata tidak begitu penting. Pada akhirnya, getaran HU memberi seseorang keberanian untuk kembali kepada dirinya sendiri. Keberanian untuk jujur tentang apa yang dirasakan, tentang apa yang dibutuhkan jiwa, tentang apa yang selama ini hilang namun tidak pernah dicari. Rasa ini mengubah tanpa menyentuh, menggugah tanpa memaksa, dan membangkitkan tanpa suara. Inilah kekuatan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersedia membuka diri. Dan begitu guncangan lembut itu dirasakan sekali saja, jiwa akan selalu merindukannya. Karena ia tahu, di sana ada cahaya yang memanggilnya pulang. Bab 4. Ketika keheningan menjadi guru yang paling fasih. Ada saat ketika keheningan berbicara lebih dalam daripada ribuan kalimat yang pernah kita dengar. Pada momen itu, jiwa berhenti berlari dan mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Keheningan itu tidak kosong, ia penuh, tidak sunyi, ia syarat makna. Saat seseorang menundukkan batinnya untuk merasakan HU, keheningan menjadi ruang belajar yang tidak pernah mengenal kata selesai. Di sanalah seseorang memahami bahwa yang mengajari bukan suara, bukan pikiran, melainkan kesadaran yang telah disentuh oleh cahaya ilahi yang lembut namun sangat memikat. Dalam keheningan tersebut, seseorang merasakan seolah-olah dunia melambat. Nafas terasa lebih dalam, hati terasa lebih lapang, dan waktu seperti berhenti memberikan tekanan. HU menyusup ke dalam sela-sela kesadaran, membuat seseorang mulai menyadari betapa selama ini ia bergerak terlalu cepat, mengejar terlalu banyak, memikul terlalu berat. Getaran itu mengajak kita melihat diri dengan cara yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih penuh belas kasih. Keheningan tidak lagi menjadi ruang kosong yang menakutkan, tetapi menjadi rumah tempat jiwa beristirahat dari kepalsuan dunia. Keheningan yang diisi oleh rasa HU mengubah cara seseorang melihat kekacauan hidup. Bukan lagi dianggap sebagai beban yang menekan, melainkan sebagai undangan untuk menemukan titik tenang yang selalu tersedia di dalam diri. Inilah paradoks batin. Ketika seseorang berhenti mencari ketenangan di luar, ia justru menemukannya di dalam. Ketika seseorang berhenti melarikan diri dari dirinya sendiri, ia justru menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Keheningan yang diterangi oleh HKU menjelma menjadi guru yang mengajarkan bahwa segala yang besar lahir dari sesuatu yang sangat halus. Di tengah perjalanan ini, seseorang mulai menyadari bahwa keheningan bukan hanya keadaan, tetapi kemampuan. Kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif, kemampuan untuk melihat tanpa menghakimi, kemampuan untuk merasakan tanpa tenggelam dalam perasaan itu. Hu mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada banyaknya kata, tetapi pada ketajaman rasa. Dan melalui keheningan ini, seseorang menemukan bahwa ada bagian dalam dirinya yang selalu stabil, selalu damai, selalu terang, meskipun hidup di luar sangat bising dan tidak menentu. Akhirnya seseorang memahami bahwa keheningan bukan tempat untuk lari dari dunia, tetapi tempat untuk kembali mempersiapkan diri menghadapi dunia. Di dalam keheningan yang bersentuhan dengan HAU, hati menjadi lebih lembut namun lebih tegas, lebih tenang namun lebih peka, lebih pasrah namun lebih kuat. Ia menciptakan ruang bagi jiwa untuk bernafas, bagi pikiran untuk jernih, dan bagi kesadaran untuk tumbuh. Dan dari keheningan itulah muncul sebuah kebijaksanaan baru. Kebijaksanaan yang tidak datang dari kata-kata, tetapi dari rasa yang mengalir pelan, halus, dan langsung menuju pusat diri. Bab 5. Jalan rasa yang membuka mata batin. Ada satu jalan yang tidak ditunjukkan oleh peta, tidak dipelajari melalui buku, dan tidak ditemukan melalui logika semata. Jalan itu hanya dapat ditapaki oleh mereka yang berani merasakan lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Ketika seseorang mulai membawa HAU ke dalam napas dan kesadarannya, ia sedang memasuki jalan rasa, jalan yang tidak berliku, tetapi lembut, tidak keras tetapi sangat tegas, tidak panjang tetapi terasa tak berujung. Di jalan inilah mata batin perlahan terbuka, bukan melalui penglihatan luar, tetapi melalui penyaksian dalam yang amat sunyi dan mencerahkan. Jalan rasa mengajarkan manusia untuk melihat kehidupan dari sudut yang tidak pernah ia perhatikan.
tidak lagi terpaku pada bentuk, tetapi pada makna, tidak lagi larut dalam reaksi tetapi dalam kesadaran. Saat Hao menyentuh pusat batin, seseorang mulai merasakan bahwa segala sesuatu, bahagia atau sedih, datang atau pergi, hanya gelombang sementara yang melintas di permukaan jiwa. Di balik semua itu, ada ruang tenang yang tetap, tidak bergerak, dan justru menjadi tempat jiwa menemukan arah. Rasa ini membuat seseorang mengerti bahwa ketenangan bukan tujuan, tetapi keadaan alami yang muncul ketika batin kembali pada pusatnya. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai melihat dirinya dengan cara yang lebih jujur. Ia melihat kelemahannya tanpa takut, melihat keinginannya tanpa malu, dan melihat egonya tanpa membenci. Semua itu terjadi bukan karena ia kuat, tetapi karena rasa Hao melembutkan cara ia memandang dirinya sendiri. Ia mulai menghargai setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, karena semua itu menjadi bahan bakar bagi perjalanan batin menuju pengenalan yang lebih dalam. Ketika rasa Hao tumbuh, seseorang merasakan seolah-olah batinnya memiliki mata yang lain, mata yang tidak melihat bentuk tetapi melihat hakikat. Ia mulai memahami gerak hatinya sendiri, mengetahui kapan harus diam, kapan harus menyerahkan diri, dan kapan harus bertindak dengan kelembutan yang tegas. Mata batin membuat seseorang menyadari bahwa apapun yang datang dalam hidup bukan kebetulan, tetapi membawa pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sudah dilunakkan oleh zikir dan kesadaran. Pada akhirnya, jalan rasa bukan sekadar pengalaman spiritual, tetapi sebuah perubahan mendalam dalam cara seseorang hidup. Ia membuat langkah-langkah kecil terasa berarti, membuat momen sederhana menjadi penuh hikmah, dan membuat hidup yang biasa terasa memiliki kedalaman baru. Mata batin yang terbuka oleh Hao tidak membuat seseorang melihat hal-hal gaib, tetapi membuatnya melihat dirinya sendiri dengan kejernihan yang selama ini hilang. Dan dari kejernihan, itulah lahir kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tidak dipamerkan, tidak diucapkan, tetapi dirasakan oleh siapapun yang mendekatinya. Bab 6. Panggilan halus yang mengarahkan tanpa kata. Dalam perjalanan batin yang semakin dalam, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua panggilan datang melalui suara. Ada panggilan lain, lebih lembut, lebih halus, namun lebih kuat pengaruhnya. Itulah panggilan rasa yang muncul ketika Hao mulai bersemayam di pusat jiwa. Panggilan ini tidak mengajak dengan perintah, tidak memaksa dengan ancaman, tetapi menarik hati dengan cara yang tak terlihat, seolah ada tarikan lembut yang tidak dapat ditolak. Ia mengarah, membimbing, dan menyertai tanpa satu pun kata diucapkan. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa bimbingan ilahi seringkali muncul sebagai keheningan yang membuat hati bergerak sendiri ke arah yang benar. Saat panggilan halus ini hadir, seseorang merasakan perubahan yang tidak mudah dijelaskan. Ia mungkin sedang duduk, berjalan, atau bahkan tenggelam dalam aktivitas dunia, namun tiba-tiba ada sensasi lembut seperti ada sesuatu yang mengetuk bagian terdalam dadanya. Ketukan itu bukan rasa gelisah, bukan pula rasa takut. Justru sebaliknya, ia menggetarkan hati dengan kedamaian yang tidak bisa ditolak. Di dalam rasa itu, ada keinginan untuk kembali kepada diri, untuk berhenti sejenak, untuk merasakan napas sendiri, untuk mendengar batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Seolah ada tangan lembut yang mengajak jiwa pulang tanpa berkata apa-apa. Panggilan ini membuat seseorang lebih peka terhadap gerak hidup. Ia mulai melihat tanda-tanda kecil yang dulu terlewatkan. Kejadian sederhana yang tiba-tiba terasa seperti pesan, pertemuan yang tampak kebetulan namun membawa arah baru. Kegagalan yang ternyata membuka jalan lain yang lebih tepat. Semua itu tidak lagi dipandang sebagai peristiwa acak, tetapi sebagai bagian dari aliran ilahi yang mengatur tanpa terlihat. Hao menjadikan hati peka, dan kepekaan itu menjadi kunci untuk membaca bisikan bimbingan yang tidak pernah berhenti mengalir. Ketika seseorang mengikuti panggilan halus tersebut, ia merasakan bahwa hidupnya menjadi lebih ringan. Bukan karena beban hilang, tetapi karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia mulai merasakan bahwa setiap langkah, bahkan langkah kecil yang tampak tidak penting, memiliki makna yang dirancang khusus untuknya. Ada ketenangan yang tumbuh,
bukan dari keyakinan bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi dari rasa bahwa apapun yang terjadi, ia sedang dibimbing. Bahkan ketika ia tersandung, ia tahu ada pelajaran yang menunggu. Bahkan ketika ia tersesat, ia tahu ada arah yang sedang ditata untuknya. Akhirnya seseorang memahami bahwa panggilan halus dari HU bukanlah panggilan untuk pergi menjauh dari dunia, tetapi panggilan untuk hadir lebih dalam hidup. Panggilan untuk menjalani hari-hari yang sama, tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Untuk menghadapi masalah yang sama, tetapi dengan hati yang lebih lembut. Untuk mencintai dengan cara yang lebih jernih, lebih tulus, lebih tenang. Dan ketika seseorang benar-benar mengerti panggilan ini, ia tidak lagi mencari tanda-tanda besar. Ia cukup merasakan, karena ia tahu melalui rasa itulah Allah membimbingnya tanpa kata, tanpa suara, namun dengan kehadiran yang sangat nyata. Bab 7, saat jiwa mulai mengingat dirinya sendiri. Ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Sebuah ingatan yang bukan muncul dari kepala, tetapi dari hati. Ingatan itu bukan tentang masa lalu di dunia, melainkan tentang asal-usul jiwa, tentang kedekatan dengan Sang Pencipta sebelum diri ini disibukkan oleh kehidupan yang bising dan penuh tuntutan. Ketika HO mulai menetap di dalam dada, jiwa perlahan mengingat dirinya sendiri. Ia mengingat jati dirinya yang paling halus, yang tidak ditentukan oleh pekerjaan, penampilan, atau peran sosial, tetapi oleh cahaya yang Allah tiupkan ke dalamnya. Ingatan ini tidak berupa kata-kata, melainkan rasa yang menyelimuti, seperti kabut lembut yang turun di pagi hari. Dalam momen ingatan batin itu, seseorang menyadari bahwa hidup yang selama ini ia jalani mungkin terlalu jauh dari apa yang sebenarnya ia rindukan. Ia mulai merasakan getaran kerinduan yang dalam, bukan kerinduan kepada seseorang, melainkan kerinduan kepada ketenangan, kepada kehadiran ilahi, kepada keadaan ketika jiwa masih jernih. Rasa ini membuat seseorang tiba-tiba lebih hening, lebih lembut, lebih mudah tersentuh oleh kebaikan. Ia mulai melihat hidup bukan sebagai kompetisi yang harus dimenangkan, tetapi sebagai perjalanan untuk kembali mengenal diri, kembali mengenal Allah melalui rasa yang semakin bening. Ketika jiwa mengingat dirinya, seseorang mulai memahami bahwa banyak kegelisahan yang ia rasakan sebenarnya muncul karena ia telah menjauh dari pusat dirinya sendiri. Ia terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi luar hingga melupakan suara lembut yang berbisik di dalam. Membantu membersihkan debu yang menutupi suara batin tersebut. Dan perlahan seseorang mulai mendengar sesuatu yang sudah lama terdiam. Sebuah kejujuran dalam diri yang tidak dapat dibohongi. Kejujuran yang membuatnya sadar bahwa kebahagiaan bukan ditemukan di luar, tetapi dipulihkan di dalam. Pada tahap ini, hati menjadi lebih peka terhadap niat. Setiap tindakan, setiap kata, setiap keputusan terasa seperti memiliki resonansi yang sebelumnya tidak disadari. Seseorang mulai bertanya kepada dirinya, "Mengapa aku melakukan ini? Dari mana gerak ini berasal? Apakah ini berasal dari cahaya atau dari ego?" Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memahami. Sebab ketika seseorang sudah mengenal jati diri batinnya, ia tidak lagi ingin hidup secara otomatis. Ia ingin hidup dengan kesadaran, dengan kehadiran, dengan rasa yang jernih. Memberi keberanian untuk menatap diri apa adanya, dan justru dari situlah transformasi terjadi. Pada akhirnya saat jiwa mulai mengingat dirinya sendiri, seseorang menjadi lebih tenang bukan karena ia telah mendapat semua jawaban, tetapi karena ia telah menemukan arah. Arah itu bukan garis lurus yang mudah diikuti, tetapi kompas batin yang selalu menunjuk pada cahaya. Dengan rasa jiwa menemukan rumahnya kembali. Rumah yang tidak berbentuk, tidak berada di tempat tertentu, tetapi selalu ada di dalam kesadaran yang terhubung kepada Allah. Dan ketika seseorang benar-benar merasakan ini, ia tidak lagi merasa tersesat, sebab ia tahu setiap langkahnya kini adalah perjalanan pulang. Bab 8, ketika cahaya dalam diri mulai menyala. Ada sebuah titik dalam perjalanan rasa ketika seseorang merasakan cahaya yang dulu samar kini mulai memancar dengan lebih jelas.
cahaya ini bukan cahaya yang terlihat oleh mata fisik, tetapi cahaya batin yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang sudah melewati lapisan-lapisan gelap dalam dirinya. Ketika HU bersemayam lebih dalam dari sekadar lantunan, ia berubah menjadi nyala kecil yang hangat, nyala yang tidak membakar tetapi menerangi. Cahaya ini membuat seseorang menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini bukan berada di luar, melainkan berada di dalam inti keberadaannya sendiri. Ia bukan cahaya yang datang tiba-tiba, tetapi cahaya yang tumbuh dari kesediaan untuk diam, mendengar dan kembali pada rasa yang asli. Ketika cahaya ini mulai menampakkan dirinya, seseorang merasakan keluasan yang sulit didefinisikan. Bukan keluasan ruang, tetapi keluasan hati. Hati yang dulunya sempit oleh prasangka kini terasa lega. Hati yang dulu mudah tersinggung kini terasa memaafkan. Hati yang dulu penuh beban kini terasa ringan. Hu bekerja dengan cara yang sangat lembut. Ia meluruhkan kekerasan dalam diri tanpa membuat seseorang merasa kalah. Sebaliknya, ia membuat seseorang merasa kembali utuh. Dalam keluasan ini, seseorang mulai memahami bahwa kelembutan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang lahir dari cahaya batin yang hidup. Cahaya ini juga membawa kejernihan. Jernih dalam melihat diri, jernih dalam melihat kehidupan, jernih dalam memahami apa yang benar-benar penting. Seseorang yang sebelumnya sering tenggelam dalam penilaian orang lain kini mulai memandang semuanya dari jarak yang tepat. Ia tidak lagi merasa harus memenangkan semuanya, tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu, tidak lagi merasa harus dianggap benar. Jernihnya batin membuat ia mampu melihat bahwa banyak hal yang dulu membuatnya resah, kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Seakan kabut tebal yang selama ini membungkus hidup perlahan-lahan terangkat oleh cahaya lembut Hau. Ketika cahaya dalam diri menyala, seseorang juga mulai mampu melihat sisi-sisi gelap dalam dirinya tanpa takut. Ia tidak lagi alergi pada kesalahan, tidak lagi bersembunyi dari kegagalan, tidak lagi menolak kekurangannya. Cahaya yang tumbuh dari HU tidak membuat seseorang sempurna. Ia membuat seseorang berani melihat ketidaksempurnaan dengan mata yang penuh kasih. Dan justru dari keberanian itulah lahir pertumbuhan yang paling sejati. Ia belajar bahwa gelap dalam diri bukan untuk dibenci. Ia hadir untuk disinari, dipahami, dan diubah perlahan oleh cahaya kesadaran. Akhirnya seseorang memahami bahwa cahaya ini bukan untuk dirinya sendiri. Ketika hati mulai bercahaya, ia secara alami menjadi penerang bagi orang-orang di sekitarnya. Bukan melalui kata-kata, bukan melalui nasihat, tetapi melalui kehadiran yang teduh dan perilaku yang lembut. Cahaya yang hidup dalam dirinya menyebar tanpa disengaja, mempengaruhi tanpa memaksa, menyentuh tanpa menyentuh. Itulah ciri cahaya sejati. Ia tidak mencari perhatian, tetapi kehadirannya membuat dunia sekitar menjadi lebih tenang. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, ia tahu bahwa rasa HU bukan sekadar pengalaman, tetapi amanah yang menuntunnya untuk menjadi manusia yang lebih hadir, lebih sadar, dan lebih bercahaya. Bab 9. Saat diri melebur dalam pasrah yang tertuntun. Ada satu tahap perjalanan ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi berdiri sendirian menghadapi segala hal. Bukan karena masalah menghilang, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena ia merasakan daya ilahi yang mengalir halus melalui setiap keputusan dan langkah hidupnya. Pada momen ini, HU bukan lagi sekadar getaran batin. Ia menjadi tempat bersandar. Tempat di mana pasrah bukan berarti menyerah, tetapi menyerahkan diri kepada aliran hikmah yang jauh lebih dalam daripada yang mampu dicapai oleh akal manusia. Pasrah di tahap ini bukan melemahkan, tetapi justru menguatkan seseorang dari dalam. Ketika rasa pasrah itu tumbuh, timbul kesadaran bahwa segala hal yang datang dan pergi dalam hidup tidak pernah lepas dari izin dan pengetahuannya. Seseorang mulai merasa bahwa setiap kejadian, bahkan yang pahit, mengandung pendidikan halus dari Allah. Ia belajar untuk tidak terburu-buru menolak atau menilai sesuatu sebagai buruk, karena ia menyadari bahwa apa yang terlihat gelap seringkali menjadi pintu menuju cahaya yang lebih besar. HU membuat hati lembut dalam menerima tanpa kehilangan arah. Dan dari penerimaan itulah lahir ketenangan yang kokoh,
seperti gunung yang berdiri tanpa terguncang meski angin menerpa. Dalam keadaan pasrah yang tertuntun ini, seseorang mulai melihat bahwa hidup tidak lagi tentang mengendalikan segala sesuatu, tetapi tentang selaras dengan kehendak ilahi yang lebih luas. Ia mulai menyadari bahwa perlawanan batin yang selama ini ia lakukan terhadap takdir justru menjadi sumber kelelahan. Ketika ia belajar untuk mengikuti alirannya dengan rasa lembut dan sadar, hidup menjadi lebih ringan walaupun tantangan tetap ada. Seseorang merasa seperti sedang berjalan bersama cahaya, dibimbing, dijaga, dan diarahkan meski tanpa kata. Inilah pasrah yang hidup, bukan pasrah yang mati. Di tahap ini pula muncul rasa yakin yang tidak mudah digoyahkan. Keyakinan bukan pada kemampuan diri, tetapi pada kebijaksanaan Allah yang tidak pernah keliru dalam menyusun perjalanan hambanya. Seseorang yang dulu mudah ragu kini lebih mantap, bukan karena ia tahu masa depan, tetapi karena ia yakin bahwa apapun yang terjadi akan selalu mengandung kebaikan yang telah ditetapkan untuknya. HU menanamkan rasa percaya itu dengan cara yang tidak keras, tetapi halus dan konsisten. Ia menenangkan pikiran yang gaduh, menguatkan hati yang lelah, dan menghidupkan kembali semangat yang hampir padam. Pada akhirnya, ketika diri melebur dalam pasrah yang tertuntun, seseorang menemukan kebebasan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Bebas dari tekanan ekspektasi dunia, bebas dari ketakutan akan masa depan, bebas dari penyesalan masa lalu. Bebas karena ia tahu bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendiri, bahwa ada tangan ilahi yang selalu membimbing melalui rasa HU yang hidup di dalam batinnya. Dari tempat inilah lahir manusia baru, manusia yang lebih lembut, lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima hidup dengan cinta yang luas. Bab 10. HU, suara yang membuka gerbang diri sejati. Pada akhirnya, perjalanan panjang mengenali HU membawa seseorang menuju satu titik kesadaran yang tidak lagi berbentuk pencarian, tetapi menjadi kepulangan. Bukan kepulangan fisik, bukan pula kepulangan pada masa lalu, melainkan kepulangan batin menuju jati diri yang selama ini tertutup oleh lapisan kegelisahan, ambisi, dan kelelahan jiwa. Di titik ini, HU terasa seperti suara yang memanggil dari kedalaman diri, memanggil seseorang untuk kembali pada versi dirinya yang paling murni, yang tidak dibuat-buat, tidak terbelenggu, dan tidak dikuasai oleh kehendak dunia. Inilah gerbang diri sejati, gerbang yang hanya dapat dibuka oleh mereka yang berani berdiri dalam keheningan yang jujur. Ketika seseorang mencapai gerbang ini, ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengejar apa yang belum dimiliki, tetapi tentang menyadari apa yang sejak awal telah diberikan oleh Allah. Ketenangan, kecukupan, cinta, dan cahaya. Ia melihat betapa selama ini ia mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal sumbernya telah tertanam di dalam batin sejak manusia ditiupkan ruh. HU berfungsi seperti kunci yang membuka ruang batin itu, membuat seseorang melihat betapa luasnya karunia Allah yang selama ini tidak ia sadari karena tertutup oleh kegaduhan pikiran. Penglihatan ini bukan fisik, tetapi rasa yang membuat ia mengangguk dalam diam, seolah berkata, "Ternyata selama ini aku tidak pernah jauh." Pada tahap ini, seseorang mulai hidup dengan kesadaran baru. Ia tidak lagi terburu-buru merespons kehidupan, tetapi lebih memilih untuk merasakan setiap peristiwa dengan hati yang tenang. Ia belajar berjalan tanpa cemas, berbicara tanpa menyakiti, dan mencintai tanpa menggenggam. HU mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menguasai banyak hal, tetapi pada kemampuan untuk tetap ringan meski dunia menuntut begitu banyak. Kesadaran ini membuat dirinya seperti air, mengalir, lembut, tetapi mampu mengubah bentuk dan memberi kehidupan bagi apapun yang disentuhnya. Gerbang diri sejati juga membawa seseorang pada hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Kedekatan yang tidak selalu ditandai oleh banyak kata, tetapi oleh rasa hadir yang kuat. Ia merasakan bahwa Allah dekat bukan hanya ketika ia sedang rajin beribadah, tetapi bahkan dalam langkah kecil sehari-hari, saat bernapas, saat bekerja, saat diam, bahkan saat ia merasa kosong. Kekosongan itu sendiri menjadi ruang bagi HU untuk bergetar lebih jelas.
Dalam ruang itu, ia merasakan betapa Allah tidak pernah menjauh, hanya saja manusia yang sering sibuk memalingkan hati darinya. Kini ia kembali menghadap dengan rasa yang jauh lebih halus dan penuh hormat. Pada akhirnya, bab terakhir ini bukan penutup perjalanan, tetapi awal dari perjalanan yang lebih luas. Mereka yang telah merasakan HU di kedalaman batin akan memahami bahwa hidup ini adalah undangan tanpa henti untuk semakin dekat kepadanya. Tidak ada yang benar-benar selesai karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperdalam rasa, memperhalus jiwa, dan memperluas cinta. Dan ketika seseorang berjalan dengan getaran Hu di dalam dirinya, ia akan membawa cahaya kemanapun ia melangkah. Cahaya lembut yang tidak ingin dilihat, tetapi akan dirasakan oleh siapapun yang berada di dekatnya. Dari sinilah lahir manusia yang benar-benar kembali pada Tuhannya, dan kembali pada dirinya yang sejati. Dan disinilah perjalanan ini berakhir, hanya untuk membawamu ke pintu perjalanan yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur. Jika HU menyentuhmu walau sekejap saja, biarkan ia memandu sisa hidupmu. Sebab di sanalah diri sejati akhirnya pulang